saya Arif Setiawan. Jadi hari ini saya mau bahas tentang segmen yang kedua. Oke, jadi di segmen yang kedua ini saya akan bahas 3 topik lagi, yaitu yang pertama customer relationship, kemudian revenue stream, dan key activities. Nah, jadi lanjut langsung ke topik yang pertama, yaitu customer relationship. Oke, jadi customer relationship adalah bagaimana agar cara teman-teman itu tetap terkonek dengan pasar ataupun customer. Kemudian juga apakah setelah customer tersebut menggunakan produk kita tahu bahwa customer tersebut puas atau tidak. Nah, untuk contoh di customer relationship ini adalah seperti ini teman-teman. Ada suatu produk ataupun suatu bisnis yang ketika customernya telah membeli produknya itu sudah, jadi dia tidak memperhitungkan keberlanjutan apakah customer tersebut puas, kemudian apakah di kemudian hari customer tersebut akan balik lagi ke produk yang kita jalankan ataupun yang kita tawarkan tersebut. Nah, untuk seorang pebisnis ini sangat penting. Kenapa? Karena kita harus membuat orang tersebut percaya, yakin, dan puas terhadap layanan yang kita berikan. Kenapa? Karena ini akan berdampak di kemudian hari agar orang tersebut bakal balik lagi ke usaha yang kita tawarkan tersebut. Nah, sebenarnya ini kan sebenarnya lebih ke feedback. Artinya bagaimana cara teman-teman mengetahui, mungkin teman-teman bisa menyimpan kontak orang tersebut jika memang misalnya teman-teman memasarkan ataupun menjaring orang-orang tersebut melalui media sosial, kemudian WhatsApp dan lain-lain. Kemudian juga komunikasi itu harus tetap intens. Walaupun memang tidak setiap hari, artinya orang-orang yang teman-teman tujukan atau pasar yang teman-teman targetkan itu tahu bahwa teman-teman bisa mengupdate secara kontinu tentang informasi-informasi yang teman-teman bisa sajikan di dalam konten ataupun produk yang teman-teman jalankan. Jadi itulah teman-teman perbedaan pedagang dengan pebisnis. Kalau pedagang ketika orang-orang sudah beli ya sudah, tidak dipikirkan lagi ke depan ataupun orang tersebut bakal balik lagi ke kita atau tidak. Tetapi kalau misalnya seorang pebisnis, orang tersebut balik ke kita atau tidak itu sangat penting. Makanya komunikasi antara pelanggan ataupun dari kita dengan pelanggan itu sangat penting. Agar orang-orang bisa mengetahui informasi-informasi terbarukan yang kita update. Nah, itulah yang harus teman-teman pikirkan bagaimana caranya untuk tetap menjalin konektivitas dengan para pelanggan ataupun pasar yang kita bangun. Oke teman-teman, jadi kita akan lanjut ke topik yang kedua, yaitu revenue stream. Nah, revenue stream ini adalah bagian yang sangat penting karena ini adalah ujung dari apa yang teman-teman jalankan atau bisnis yang teman-teman cita-citakan, yaitu bagaimana cara bisnis yang teman-teman jalankan itu menghasilkan uang. Nah, jadi contoh kasusnya seperti ini teman-teman. Ketika saya sudah mendirikan ataupun menjalankan bisnis di bidang travel agent, artinya bisnis yang saya jalankan atau cara saya mendapatkan uang adalah ketika hanya saya bisa menjual tiket dari maskapai. Di luar ketika saya tidak menjual tiket, maka saya tidak akan mendapatkan keuntungan atau saya tidak akan mendapatkan uang. Nah, ini beda ketika teman-teman menjalankan usaha atau bisnis sebagai seorang content creator. Nah, content creator ini saya anggap sebagai bisnis. Kenapa? Karena dia bisa mendapatkan uang apabila memang subscribernya sudah banyak, kemudian juga pengikutnya sudah cukup meluas, dan penonton dari channel itu sudah cukup banyak lah begitu. Nah, di luar dari dia bisa mendapatkan uang mungkin dari YouTube atau AdSense dan lain-lain, dia mungkin bisa mendapatkan endorsement dari produk-produk terkait yang memang sengaja ingin bermitra dengan konten ataupun konten kreator tersebut. Nah, penjelasannya seperti itu. Jadi pastikan ya bisnis teman-teman itu menghasilkan uang dengan cara bagaimana. Atau bisa dengan cara menjual produk. Ketika menjual produk berarti ketika produk dijual teman-teman mendapatkan keuntungan. Atau dari segi jasa apa yang teman-teman tawarkan. Dan apakah teman-teman bisa mendatangkan keuntungan di luar dari jasa utama yang teman-teman tawarkan tersebut. Nah, itulah penjelasan dari revenue stream. Jadi pikirkan dari sekarang bagaimana produk yang teman-teman jalankan atau bisnis yang teman-teman sekarang sedang kembangkan itu bisa menghasilkan uang ya teman-teman. Bagusnya sih sebenarnya bisnis itu bisa menghasilkan uang dari berbagai segmen, berbagai bidang. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, orang-orang yang mungkin sudah punya banyak pengaruh, punya banyak pengikut, itu bisa mendapatkan endorsement di luar dari dia mendapatkan keuntungan dari channel ataupun konten yang dia buat. Oke teman-teman, jadi kita lanjut ke topik yang terakhir dalam segmen kedua, yaitu key activities
atau ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah aktivitas kunci. Nah, ini adalah bagian yang sangat penting karena ketika sebenarnya ini key activities ini berkorelasi dengan value proposition, teman-teman. Ketika kita tadi sudah menjelaskan atau sama-sama tahu bahwa value proposition adalah bagaimana agar produk kita itu diminati oleh customer karena produk kita tuh unik atau memberikan nilai yang berbeda lah, seperti itu. Nah, di key activities itu bagaimana ataupun usaha apa yang bisa membuat atau menjadikan value proposition itu dibandingkan produk kompetitor, seperti itu. Jadi strategi pasar, kemudian juga strategi utama yang harus teman-teman lakukan untuk mendukung dari value proposition. Nah, untuk contoh dari key activities ini seperti ini. Jadi memang tadi kan saya buat bisnis di bidang travel dengan program dana talangan. Program dana talangan itu adalah value proposition, artinya nilai yang berbeda dibandingkan dengan produk ataupun travel lain. Bagaimana cara saya atau strategi saya agar pasar itu tahu bahwa saya punya value proposition? Makanya saya menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi tersebut. Baik saya menggunakan endorsement ataupun menggunakan bantuan orang-orang yang mungkin punya kapasitas untuk menyampaikan informasi itu secara luas, itu adalah strategi yang saya pakai ataupun yang saya jalankan. Oleh karena itu, strategi atau aktivitas kunci apa agar informasi terkait produk ataupun jasa yang teman-teman tawarkan itu bisa sampai ke customer. Nah, itu adalah jawaban dari key activities, teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah penjelasan saya di segmen kedua. Jadi kita sudah sama-sama belajar tentang customer relationship, kemudian juga revenue stream, dan key activities. Teman-teman pasti sudah menulis pertanyaan ataupun analisa yang saya sudah anjurkan tadi kan. Nah, tulis di kolom komentar ya, kita diskusi bareng. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di segmen yang ketiga.